Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات خصوصا المرحوم Pak Niman, almarhumah Bu Muayyah, Bu Mayyah, almarhum Pak Sardiman, setuju ahli kubur kita setujuna, para tantretan setujuna. Ighfir dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bijaki sayyidil wujud بجاك سيد وجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاك علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب كيف تكون غنيا الحبيب محمد بن علوي بن عمر العدرس قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب استسقى الغمام وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bersama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, hafidhah rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa mendapat pertolongan, perlindungan, kasih sayang Allah fit dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Kita akan lanjutkan seperti biasa di hari Jumat. Kita akan membaca kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana caranya menjadi orang yang kaya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kemarin. Kemarin kita setelah membahas firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi ayat ini mengajak kita untuk mencari rizki Allah di muka bumi yang halal, yang thayyib. Ya, kemarin apa yang dimakan halalan thayyibah? Nah, halalan itu berarti tidak haram, tidak bertentangan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang oleh Allah, dilarang, tinggalkan. Itu yang dimaksud halalan. Ya. Halal artinya tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Nah, ini namanya halal. Berarti yang halal bertentangan dengan yang haram. Berarti sesuatu yang haram ditinggalkan. Nah, yang halal ini dilakukan. Ya. Pokoknya halal kriterianya sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Nah ini ya. Thayyiban. Thayyiban itu yang baik. Ya. Baik memiliki kemaslahatan. Nah ya. Baik. Nah. Misalnya contoh. Ikan. Nah ikan. Ini halal. Ikan itu halal. Halal ikan. Bangkainya saja halal. Tapi kalau ikan itu dicari dengan cara dibom misalnya. Dengan cara untuk diawetkan, ya, diberi bahan-bahan formalin. Maka ini yang tidak thayyibah. Yang tidak bagus. Yang berbahaya. Agar awet. Cukok mentero abite, beri bahan formalin kerua, bahan untuk mengawetkan mayit. Ti apa dengarkan cukok, apa ben mayit lah, abit. Dan ini terjadi di beberapa nelayan ini terjadi. Dan bisa dilihat, ikan yang segar dan ikan yang tidak segar. Mau, matanya sudah kelihatan mana yang segar, mana yang ada obat formalin, obat-obat dan sebagainya. Nah, awalnya ikan itu, halalan, thayyiban, bagus, segar itu ya. Bahasanya Al-Quran, lahman thariyan, jadi ikan yang segar. Itu. Jadi bangkainya ikan, nikah halal. Tak usah beli dan cukup, tak usah beli. Tetapi ketika ikan yang segar kemudian ya dari tangan penelayan kemudian dikasih bahan-bahan pengawet yang tidak bagus maksudnya, yaitu dikasih formalin dan sebagainya. Ketika dimakan, nah itu yang berbahaya. Makanya dekian kolesterol pas. Tangki yang kolesterol bukan ikan. Tidak ada ciptaan Allah yang berbahaya, tidak ada. Allah menyebut lahman tariyan, segar. Bahkan di dalam penelitian cukok ini mengandung omega. Omega ini kecerdasan. Makanya anak kita banyak makan cukok ini kecerdas. Makanya kenapa di zaman Orde Baru, Anika tidak ada Kementerian Kelautan. Tidak ada Kementerian Perikanan. Tidak ada Kelautan dan Perikanan. Tidak ada. Oleh karena itulah di zaman Gus Dur kemudian ada sampai sekarang Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan. Kenapa? Karena di zaman Orde Baru orang-orang itu tidak mau didekatkan kepada laut. Nah, makanya Indonesia terkenal dengan masyarakat agraris, ya kan? Padahal kalau kita lihat Indonesia dikelilingi oleh laut. Berarti masyarakat maritim daripada agraris. Tapi apa nang cuman Orde Baru ya? Kula engak ki kana di sekolah. No, Indonesia masyarakat agraris.
Agraris nikah dikelilingi oleh apa? Ki gunung-gunung ben hutan-hutan. Agar orang itu tak kenal ke laut. Kalau tak kenal ke laut, tak kenal ke ikan. Karena ketika orang banyak nang laut ngakan ikan cerdas. Makanya kecerdasan itu yang ingin tidak bisa membungkam. Yang bisa membungkam penjajah pada waktu itu. Makanya penjajah tak anda bangsa Indonesia cerdas. Makanya lambok cerita nak mbamba kita ngakan pohong malolo. Ngakan pohong, ngakan sabreng. Jarang ngakan cukok. Kenapa orang Indonesia budua? Karena tak ngakan cukup. Lah, makanya di zamannya Gus Dur ada pengelolaan menteri yang khusus mengelola perikanan dan kelautan sampai ngamangken deh. Nah, ini rahasianya, rahasianya. Nah, ini contoh. Jadi sesuatu yang rizki yang thayyiban. Siapa? Fokus. Mun halal jelas pun. Mun elarang ben syariat, tak boleh. Elarang ben syariat cekakan, tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud kita diajak oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa rizki Allah yang ada di bumi, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Ini kejaran nah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berfirman siapa Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun, laki-laki. La tulhihim, tidak boleh lalai. Janganlah lalai. Tijaratun, di dalam tijarah. Tijarah ini ke perdagangan. Tijarah ini ke perniagaan. Kita lakukan perniagaan. Wala bai'un, dan proses perdagangan dan berdagang. An dzikrillah, dari mengingat Allah. Artinya apa? Jangan sampai pekerjaan kita, kelakuan kita melupakan kita dengan mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Nah, ini kah kunci nih kah. Nika sak belun kula pun panjenengan ngaule rezeki Allah nika kotu nika. Kalau ini tidak didalami, dipahami secara mendasar di awal, maka dekian rezeki kita saya peroleh tidak akan bermanfaat. Nah, makanya sekarang luruskan niat. Kula pun panjenengan ketika mencari rezekinya Allah, jangan sampai pekerjaan kita sesibuk apapun tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Secara sederhana, sibuk kita di sawah, sibuk kita bekerja, kemudian kesibukan kita melalaikan kita untuk salat 5 waktu. Alako semangat sampai kaso semangat lakona. Ketika salat ditinggalkan, ini yang dimaksud lalai mengingat Allah. Itu secara sederhana, ya, sederhana. Secara prinsip anika bukan hanya salat, tetapi di dalam bekerja tidak boleh kita lepas dari Allah. Nah, penikun perak salat. Kadang ketika kita bekerja lupa dari Allah, maka pekerjaan kita nanti jatuh kepada yang haram. Salat 5 waktu. Tapi saat kita ada di kantor, nah, Allah dilupakan, tidak hadir dalam pekerjaan kita. Ada proyek neng pegawai, misalnya pegawai negeri, tanda tangan proyek, kemudian Allah tidak dihadirkan, lalai kepada Allah. Mak rajo finar ya, tanda tangan sip ya lah. Sebiasa 200 juta, petak sakoni pernikah 250 juta. Saya katakan kuingkok tak kira tahu aja. Lah, itu akibat lalai dari Allah. Berarti apa? Abang tak menghadirkan Allah. Dirinya tidak takut kepada Allah karena orang mudah dikelabuhi, gempang. Apa jangan si tanda tangan, rekayasa, regulasi ini gak gempang. Regulasi mudah nih gak? Regulasi semuanya gampang. Yang kebaik manusia regulasi. Tentunya ada kepentingan, gampang. Tetapi Allah tidak bisa dikelabuhi. Allah tidak bisa dikibulin. Allah tak bisa cocok.
oning lah nikah. Kalau orang lalai dari Allah, pekerjaannya dekian. Lalai sakoni dari jabatan, sikat. Nah, pese sakoni, ya ceng perak 2.000. Nah, 2.000 kalau tidak halal berarti haram. Lah nikah coba. Nikah penting. Bekerja di apapun misalnya. Tidak ada majikannya, tidak ada nikah dan sebagainya. Tidak bekerja, nah itu tidak boleh. Lah, misalnya nikah, orang lalai dari mengingat Allah. Makanya prinsipnya mencari rezekinya Allah tidak boleh lepas dari mengingat Allah. Artinya apa? Hadirkan Allah di setiap gerak langkah kita. Loh. Ke kantor, alako. Pokoknya Allah sih hadir. Engkau ya wasi Allah. Kau tu amanah. Dan nikah. Kalau kita tidak amanah dari pekerjaan kita, deket hasil lagi ini kan pas haram. Mun hasil haram padahal sakoni padahal. Sangat ngalak sakoni misalnya sakoni perak 2.000 misalnya. Keng haram dimakan oleh anak-anak kita. Aduh, jadi daging pun semacam lah anika. Dan tidak akan menuai keberkahan lah anika ki. Oleh karena itulah ini dawuhnya Gusti Allah, jangan sampai perniagaan kita, dagang kita, kantor kita kagapi lupa dari mengingat Allah. Atekeng mun lupa ka Gusti Allah, karena kerus, capi larang, tempengan ni korangi. Orang tak kira tahu, tapi Allah mengetahui haram pun oleh namun. Perak sakoni tak ada bahasa on je. Nah, tapi mun melewonnya puluhan kilo kan lumayan kia. Lah nikah coba. Lah, ani kamu tak mengingat Allah. Tapi kalau orang berniaga nikah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak salat 5 waktuna. Bisa enggak? Kemudian tidak congo-congo lewat tempengan ya Allah haram ya tak oleh je. Enjaklah. Lah, tak lecek berdagang tidak lecek. Kadang lecek berdagang lah. Nikah pun marita berdubolo padahal ada sinaber. Tak oleh lah. Kan lecek itu berarti namanya bohong sudah. Transaksinya sudah bohong lah. Coba lah nikah harus kita perhatikan. Artinya apa? Orang ketika mau mencari rezekinya Allah, betul-betul dituluskan hatinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenika kunci utama kenika. Kunci utama nih, kebersihan hati untuk menerima rezekinya Allah. Sebab yang akan kita terima itu rezeki. Rizki dari siapa? Dari Zat yang maha suci. Makanya terimalah rizki Allah dengan suci kebersihan hati. Oleh karena itu, ini kitab luar biasa. Sebelum memberikan tips kekayaan, berusaha keluniatan. Karena kadang banyak salah. Orang soki tidak dilandasi dengan keimanan, hartanya tidak akan menyelamatkan dirinya. Apalagi orang lain. Tengate kula pun baca dengan hati-hati zaman sekarang nika narema nika sesuatu nika suap di zaman makin nika penting di zaman politik makin sehingga jebang kempang narema nika narema apa narema suap politik sampai 50.000 perak 50.000 coba pas suap nika dalam hadis sebut orang yang menyuap dan orang yang disuap sama nika deki finnar dalam neraka. Saya ketebu, kadang 20.000, lo nikah coba haram untuk anak poto nikah setuju. Makan tengate sudah, tidak usah. Karena makin nikah cuman makin cuman politik nikah makin nikah tengate. Pilihan panjenengan punya pilihan. Silakan memilih sesuai dengan nurani panjenengan. Jangan sampai hak suara panjang dibeli oleh siapapun saja. Eman, benih perak eman tusa. Narema suap itu tusa. Narema suap nikah dosa nikah. Apalagi yang menyuap. Ngate nikah makin kan banyak istilah pun ki. NPWP nomor piro wani piro. Sia makin NPWP nomor piro wani piro. Sia. Sehingga engkau nomor rano ya wani piro lo. Ya, sehingga lajak wani piro. Kenika tusa kenika.
haram kene tengate kene ki empon la mile cek sampai ni penting ni kene kan ya tak halal pon nah boleh tayyib tak tayyib kene kata halal be tak halal kan hasil kan eman pancenengan alako sapun are keringat kemudian hanya hasil genika ni hasil kenika bera 50 atau 20 atau 30 100 misalnya pas acampur ben pese kenika pas erbu eman keringatnya pancenengan hilang gara-gara kenika dekian acampur nyonaki ke Gusti Allah ke nyari rezeki ceng rezeki ni ka diin Gusti Allah bukan diin kita kita banyak makanya nyon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala makanya diberikan amalan-amalan nih kadang kula ben panjenengan nih tero rezeki lancar tapi tak anda berusaha beni usaha fisik usaha mendekat dengan Allah fisik engki ikhtiar won saya kasabo tapi untuk lebih menunjang keberkahan dengan Allah wirid tapatajum pamapan amalan nah leninga nikah pamapan kan pun diberi amalan-amalan ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah harus dijaga nih lagi halal tayyib dijaga kan nikah kumuka aba iba selamat ke kapisang Allah subhanahu wa ta'ala nikah cara bagaimana kulubun panjenengan menerima engki gak dinto rizki Allah subhanahu wa ta'ala karena aneka ada beberapa tips cara ketika kulubun panjenengan ajelena setong keluar dari Roma niat ya Allah niat nikah cak matur atau Indonesia ya Allah saya melangkahkan kaki keluar dari rumah saya ya Allah ingin mencari rizkimu ya Allah nikah niat mencari rizkinya Allah yang halal dan thayyibah yang baik ya Allah. Nah, ini kan niatan. Nomor 2, saya keluar ya Allah mencari rizkimu untuk mengikuti sunnah nabimu. Lah nih, contoh lagi ya kanjeng Nabi. Sebab kanjeng Nabi sama ikhtiar kanjeng Nabi berdagang Rasulullah. Rasulullah dagang kanjeng Nabi. Loh, berarti usaha kanjeng Nabi dagang kanjeng Nabi. Wow. Boleh ngoda pun ategang kanjeng Nabi berdagang pun Rasulullah sallallahu alaihi berarti berusaha berarti panjenengan si alako nyari kasab dengan tangannya usahanya sendiri berarti apa berarti kinorok sunnah kanjeng Nabi lekatkan kepada Rasulullah ya Allah niat abdina ya Allah ajalana dari kelompok keluar dari Roma niat ngiring lampana kanjeng Nabi ya Allah loh nomor 3 ya Allah kami ya Allah mau bekerja mencari rizkimu yang halal yang baik. Nomor 4, ya Allah kami keluar dari rumah kami niat ingin mencari rizkimu untuk menafkahi keluarga dan anak-anak kami. Kenjaran kan niat lagi abad cek nyari rezeki kangkui anafkahi keluarga niat hukum joran gini. Makanya niat penting. Mari gini kan jalan bas jangan lupa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim nikah saya kocak tak kira lalai untuk mengingat Allah karena mulai pun bismillahi dengan menyebut nama Allah tawakkaltu ala Allah abdina nyeraaki satejana dek keajunan ya Allah lah berarti mau nyeraaki odi alako neng pekerjaan tempat bekerja nyaman mas engak ke Allah mau tergoda sedikit ya nang ada pesetak ngetak kok wis sangat tak hari-hari pelkok sakoni tak kira tahu aja nah regulasi sakoni ni kak yobo beres pon mare pon lah gampang lah tapi Allah maha tahu yo Allah ngolati Allah oning nah itu niatan-niatan kita sekotuh kulaban panjenengan pasampurna pada saat kita bekerja mencari rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala nikah sekutu aba kita setuju napanya mana tengah teh dalam nyari rezekina
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niatan kenika kelak penting karena apapun sesuatu yang kita lakukan bergantung pada niatnya. Mau niatnya nyari ridho Allah, mau tak ridho Allah tak kira syariat. Nah, tapi mau niat nyari pesse, perak nyari pesse malolo, apapun yang terjadi dilakukan untuk uang. Nah, ketika demikian pas terjadi macam-macam dan sebagainya. Lah nikah. Tapi mun niat nyari ridho Allah, yang mun tak ridho pun Allah tak sare punten. Tidak disare. Tak nikah tak sare. Oleh karena itulah kula pun panjenengan nika penting, ayo semangat kita bekerja, tingkatkan lebih semangat kita menyerahkan diri ini kepada Allah dengan doa dan zikir itu lebih ditingkatkan. Maka akan fokus. Mben semangat alako, semangat adzikir ke Allah. Napa boleh dalam lakona pas zikir terus ke Allah. Lancar kini kakapi. Alako lagi, ini ka penting. Ini ka boleh amalan. Montro, selamat dari pekerjaannya. Kemudian lancar barokah usahana. Sebelum alako jalan, mun bisa sebelum bekerja pagi hari tojuk nang ibang labeng. Ini keamalan nih dari ulama salafun salih amalkan. Tojuk nang ibang labeng pintu panjenengan kalwara pas maus inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa kali? 7 kali. Petong kali. Pak istiqomah kenika. Nang ibang labeng. Jangan tak oleh jutuk bang labang, jangan siapa tak oleh. Ya mun bintap tak oleh je, kentos saki je dia. Kira nyawan juk toju bintap yen je. Nang bang labang pas maca kenika. Juk toju nang bang labang. Inna a'tainakal baca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca betong kali. Lah, kenika dekik yang menyebabkan kula pun panjenengan barokah rezekina. Coba lakukan, lancar rezekina. A'tainakal kautsar. Pak istiqomah. Juk tojuk kulaku, bisa kulaku risore. Misalnya ajalan alako, kelu, juk tojuk kelu. Inna a'tainakal kautsar fasal. Petong kali. Mari kenika mulai alako, juk tuli masuk, juk tojuk kelu nang ibang labang. Inna a'tainakal kautsar fasal. Petong kali. Mari kini kan masuk kalabang pas olok salam. Mun beda orang dalam beda binin assalamualaikum. Mun tada cukup assalamu alayka ya Rasulullah. Mari kini pas mau assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mari kini pas mau surat al-ikhlas 3 kali. Masuk pas barokah romana lancar rezekina fokus ibadana ben kau diana. Nika dari keholil pengkalan nika. Lagi panjenengan lakukan kenika. Inna a'tainakal kautsar. Sampai akhir petong kali. Nang ibang labang baca nang ibang labang baca kenika. Tong insyaallah barokah, ajalan barokah, rezekina barokah. Kakapi romana barokah kakapi. Silakan dilakukan, silakan dicoba kenika. Kenika amalan dari ulama salafunas saleh. Mun la inna a'tainakal kautsar. Rezekin kini kemampan pas fasalli rezeki sebunya sebaki fasalli ngibu abu semak Allah salat temampan fasalli li rabbika wanhar hartanya untuk berkorban. Seneng korban mas saben tahun korban minyak mesena korban embi situng berak 2,5 juta paling larang 10 juta. Pak juta paling ngepol. Pesen banyak untuk Pak juta. Kau besar. Wanhar bisa akorban. Kau besar. Bisa akorban. Walaupun tak akorban ke nikah, paling tidak sering bersedekah. Nikah maknanya wanhar. Odikna dikorbankan untuk umat, untuk agama. Kini keangkui rezeki ban keangkui kemaslahatan odik. Bon diamalkan kini kaki, diamalkan setiap pagi, setiap sore atau malam. Juk tojuk tai santai
Nengi beng labeng baca. Pasti istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kan apal kabeh kan? Apal. Mun tak apal ya neku Al-Qur'an. Okay. Baca apal paling paling pendek kini kaki pada pun surat Al-Ikhlas kini paling paling pendek. Mari kini mun masuk ambian setiap masuk rumah Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pas maca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah, masuk mas ke romana mas. Barokah. Romana barokah rezeki. Nah, ini kaki itulah amalan dari para ulama-ulama salaf. Silakan diamalkan. Mari kita kelak oleh rezeki sehalalan tayyiban. Si fokus si sesuai dengan syariat Gusti Kanjeng Nabi. Muka-muka ya rezekiana sareng Allah, kita keluarga saja jaga dari barang-barang si subhat, dari barang-barang si haram jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب bersama مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته